Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Beata Diana, Beata Anna Maria Taigi, dan Santo Hendrikus Balzano. Biografi yang pertama, Beata Diana. Santo Dominikus memperluas karyanya ke Italia dan memilih kota Bologna sebagai pusat karyanya. Pada mulanya, karya Dominikus di kota ini tidak terlalu berhasil. Banyak rintangan yang menghadang, terutama karena Tuan Andalo, seorang tuan tanah yang berkuasa di Bologna. Tuan Andalo tidak suka pada agama Katolik. Melalui Diana, putri kesayangan Andalo, Dominikus mendapat jalan keluar untuk menanamkan pengaruhnya di Bologna. Diana menjadi sahabat baik Dominikus. Ia lalu memutuskan untuk mengikuti pelajaran agama dan ingin menjadi seorang biarawati. Diana yakin bahwa ia dapat membujuk ayah dan keluarganya agar tidak bersikap antipati terhadap agama Katolik. Namun, apa yang diyakini Diana tidak terjadi dengan mulus. Tatkala Diana memberitahukan kepada ayahnya dan seluruh anggota keluarganya tentang niat sucinya untuk menjadi seorang biarawati, Diana dimarahi dan cita-citanya ini ditolak mentah-mentah. Menghadapi kemarahan dan penolakan keluarganya ini, Diana segera menempuh keputusan berani untuk meninggalkan rumah dan lari mencari perlindungan kepada para imam Agustinian di Roxona. Keputusan ini dilaksanakan secara diam-diam. Hal ini sangat mengejutkan keluarganya. Mereka segera mencari Diana. Akhirnya, mereka menemukan Diana di biara Roxona dan membawanya pulang ke rumah. Di sana Diana dipukuli dan dikurung di dalam sel. Beato Yordan dari Saxon turut berusaha menenangkan keluarganya dan melembutkan hati Tuan Andalo bersama anak-anaknya yang lain. Mereka dapat menerima panggilan Diana dan membantu mendirikan sebuah biara kecil bagi biara Dominikan. Biara kecil ini kemudian dihuni oleh Diana bersama 4 orang kawannya. Cara hidup mereka menarik banyak orang, sehingga dalam waktu yang relatif singkat mereka mendapat tambahan anggota baru. 2 orang dari anggota baru ialah Cecilia dan Amata, sahabat karib Diana. Bersama Diana, Cecilia dan Amata berkembang di dalam hidup rohani mereka, berkembang sangat mendalam dan pengabdian tulus pada Allah. Kemudian mereka digelari beata oleh gereja pada tahun 1891. Biografi yang kedua, Beata Anna Maria Taigi. Anna Maria Taigi lahir di Siena. Perkawinannya dengan Domenico Taigi berlangsung pada usia 21 tahun. Tuhan menganugerahkan kepadanya 7 orang anak. Hidup mereka sederhana namun bahagia. Untuk menambah pendapatan keluarga, Anna Maria menerima pesanan jahitan. Memang banyak sekali pengalaman pahit dialaminya, namun semua itu dia persembahkan kepada Tuhan. Anna benar-benar menjadi seorang malaikat pelindung dan pendamai untuk mereka semua, untuk anak, untuk suaminya. Urusan-urusan rumah tangga dibereskannya dengan senang hati. Bagi tetangga-tetangganya, Anna Maria juga menjadi seorang penghibur. Pada suatu hari, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam rupa sebuah bulatan cahaya ilahi. Dalam bulatan cahaya itu,
Anna Maria dapat melihat segala sesuatu yang terjadi, baik pada masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Tuhan pun menganugerahkan kepadanya kemampuan mengenal keadaan batin orang lain dan mengetahui nasib orang lain. Ia menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah sebagai korban silih atas dosa-dosa dunia dan bagi keselamatan gereja yang tengah dilanda banyak masalah. Banyak sekali orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Banyak waktu dihabiskannya untuk melayani orang-orang itu. Meskipun Anna Maria seringkali sibuk melayani orang lain, ia tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Suami dan anak cucunya dilayaninya dengan penuh kasih sayang. Ia pun banyak membantu orang-orang yang susah dan menyembuhkan banyak orang sakit tanpa meminta bayaran. Anna Taigi digelari beata bukan karena penglihatan ajaib yang dialaminya, tetapi karena kebaikan hati, karena kemiskinan, dan karena kerendahan hatinya serta kerelaannya untuk menderita bagi jiwa-jiwa. Biografi yang ketiga, Santo Henricus Balzano. Henricus tinggal di Balzano, Italia, dan sehari-hari bekerja sebagai buruh. Hidupnya amat saleh dan ditandai dengan ketekunan doa dan banyak mati raga. Beliau meninggal dunia pada tahun 1315. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Marilah kita mencontoh sikap, cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup dari santo dan santa serta beata-beato kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.